قد جُرِبَتْ بين الأنام تلاوة أيضا وحملا في الإقامة والسفر. Lau asyraqa laka nurul yaqin, seandainya cahaya keyakinan telah memancarkan kepadamu. Cahaya keyakinan adalah cahaya dari ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nurul yaqin ay al-ilmu billah, mengetahui Allah seperti mana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau asyraqa laka nurul yaqin, jika menyinari kepadamu cahaya keyakinan. Cahaya keyakinan itu cahaya yang ada di dalam hati, ya. Dan cahaya yang dimaksud di dalam hati adalah sifat-sifat mulia, ya, sifat-sifat terpuji, sifat-sifat kerohanian, atau yang disebut maqamat ruhiyah, ya. Pada saat itu la ra'aita al-akhirata, niscaya engkau melihat akhirat, aqraba ilaika, itu lebih dekat kepadamu, min antar hala ilaiha, daripada engkau pergi menuju akhirat. Wala ra'aita, dan niscaya engkau melihat mahasinad dunya, mahasin dunia, keindahan dunia, qad zaharat kisfatul fana'i 'alaiha, niscaya engkau menyaksikan keindahan dunia. Qad zaharat kisfatul fana, kisfah ini asalnya adalah kalau dalam balaghahnya kisfah di sini kusuf, ya, gerhana, ya, kusuf. Secara bahasa kisfah di sini musyabbah bih dalam ilmu balaghah. Fananya adalah musabbah. Fana itu seperti gerhana. Jadi al-fana'u kal kisfah, kal kusuf. Fana diserupakan dengan kasafah, kasfah, ya, atau kisfah atau kasfah, kusuf, yang menutupi itu. Jika ada cahaya keyakinan, misalnya engkau menyaksikan keindahan dunia itu, ya, telah yang telah ditutupi oleh kepanaan ke atas dunia itu. Artinya cahaya keyakinan dapat memperlihatkan hakikat dunia ini menurut aslinya, ya. Apabila terbit cahaya di dalam hati seseorang, dia melihat hak adalah hak dan batil adalah batil.
Qad zaharat kisfatul fana 'alaiha, atas 'alaiha yakni atas kepada keindahan dunia. Dengan adanya kepanaan yang nampak kepada dunia, maka dia akan melihat kebaikan-kebaikan dunia. Kita melihat di dunia ini lebih kepada musibah, lebih kepada penderitaan, ya, lebih kepada itu karena tidak ada cahaya keyakinan. Jika ada cahaya keyakinan, ya maka kepanaan itu yang tampil, ya, di dalam diri seseorang telah melihat dunia itu indah saja. Ya, karena tidaklah apa yang dilihat yang disaksikan di dunia ini melainkan mazhar ilahi, maka tidak ada yang buruk, ya, tidak ada yang tidak bermanfaat, tidak ada yang tidak berguna. Nah, jadi ada dua, ya, mata batin, mata hati, cahaya hati atau yang disebut cahaya keyakinan. Apabila terbit di dalam hati manusia bahwasanya akhirat itu ya hari ini, akhirat itu ya sekarang, gitu. Karena apa yang dilakukan oleh dia, ya itulah akhiratnya. Gitu. Seperti yang dijawab oleh sahabat Al-Haris ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya kaifa asbahtum, apa kabarmu? Jawabnya asbahtu mu'minan. Ya, dia jawab, aku dalam keadaan seorang yang beriman. Nabi bertanya, wa ma misdaku kalamik, apa dalilnya, buktinya? Lalu dia mengatakan, ya sebagai bukti bahwa dia mengaku iman, dia bilang ra'aitul jannata fi yamini wa ra'aitun nara fi yasari. Ya. Wa ka'anni ra'aitu arsya rabbi barizan amami. Ketika ditanya apa bukti kamu sebagai orang beriman? Aku melihat surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, dan seolah aku melihat aras Tuhanku nampak di depan mataku. Ya. Artinya akhirat itu bukan nanti, akhirat itu sekarang. Ya. Bahwa Allah atau bahwa kehidupan kita adalah pena yang menuliskan tentang hakikat kehidupan kita nanti di akhirat. Ya. Maka orang tidak dapat membedakan ini kehidupan dunia, ini kehidupan akhirat. Ya, apa yang kita lakukan di dunia adalah ya, telah sebuah upaya untuk membangun akhirat. Ya. Namun itu disaksikan oleh cahaya keyakinan itu. Ya. Orang mengira yang di dunia mumpung di dunia, di akhirat kan nanti. Sebagaimana yang kita sering dengar bahwasanya innal jannata qi'anun itu wa ghurrasuha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Surgamu masih gundul, ya. Belum ada tanaman. Tanamannya ya zikirmu. Kita mengucap pada subhanallah itu satu pokok, satu pohon kecil, ya, taman bunga, pohon bunga. Alhamdulillah satu bunga. La ilaha illallah tumbuh. Andaikan kita memiliki cahaya di dalam hati kita, cahaya itu adalah cahaya keyakinan.
Maka ada ilmu yakin, cahaya ilmu. Ya. Ada hakul yakin, ainul yakin. Adalah sifat-sifat. Hakul yakin adalah zat. Ya. Nah maka andaikan di dalam hati kita terbit tumbuh cahaya keyakinan, pertama kita melihat akhirat itu bukan nanti, tetapi apa yang kita lakukan itulah akhirat kita. Maka Imam Al-Ghazali kan menyebut orang sufi itu ulamaul akhirah. Dan yang kedua, kepanaannya kepada dunia itu telah menampilkan keindahan-keindahan dunia. Nah maka disebut orang-orang yang mengenal Allah itu adalah orang-orang yang suada, orang-orang yang berbahagia. Karena dia hanya melihat keindahan saja. Ya. Artinya bahwa di mata orang yang yakin bahwa akhirat itu hak, ya, maka dunia itu batil. Ya. Maka dia betul-betul melihat akhirat yang kebanyakan orang gaib tidak melihat di dunia ini. Dia melihat akhirat ini hadir, ya, dan terus menerus. Ya. Maka dia bukan menuju akhirat, bahwa dia sekarang sudah berada di akhirat. Karena akhirat di sana itu hanya pusingannya, putaran video ya tentang apa yang berlaku di kehidupan di dunia nanti. Akhirat itu hanya menunjukkan bahwa kamu mendapat keuntungan di dunia dan kamu mendapatkan kerugian. Ditampilkan dalam audiovisual tentang diri kita. Di situ kita merasa menderita oleh dosa kita yang disebut neraka, dan berbahagia oleh pahala-pahala kebaikan kita disebut, ya, surga. Nah oleh karena itu selamanya dalam kehidupan ini penuh dengan kesedaran, karena dia sedang membina akhiratnya, ya, membina akhiratnya. Itu akhirat. Kemudian tentang dunia, yang dia lihat dunia yang dia sekarang berada, ya, itu seolah-olah tiada pana gitu. Cahaya keyakinan itulah yang menyaksikan bahwa dunia itu tidak ada, pergi. Ya, karena dunia itu hanyalah sebuah waktu yang kecil durasinya. Ya dunia itu ad-dunya nafasun wahidah, kata Sayyidina Ali. Dunia itu satu napas. Kata Rasulullah, ad-dunya zillun zail, dunia itu bayangan yang hilang. Ya. Orang sufi mengatakan ad-dunya waktun. Ya. Zahaba wa ad katanya. Dunia itu waktu hilang dan pergi dan datang, pergi datang, pergi datang, pergi datang. Zillun zail kata Nabi, bayangan yang hilang, bayangan. Maka tiada yang kekal. Ya. Tak dapat kita memenahan agar dunia itu kekal, tidak. Dia seperti tampilan negatif, ya. Tampil pergi, tampil pergi, tampil pergi, tampil. Durasinya hanya sebentar dan terus datang baru. Tak boleh dikekalkan, tak boleh dipertahankan, tak boleh. Dia terus, ya, berjalan. Maka sepatutnya kita mengikuti, ya, kehendak Tuhan itu. Sehingga yang dulu lupa, ya, yang akan datang tak dipikir.
Jika ada, maka berarti dunia itu ada hakikatnya. Tidak ada hakikatnya dunia, hanyalah gambaran ya, yang segera hilang. Maka orang yang mengingat masa lalu dan sedih dengan masa lalu atau ketakutan, risau dengan masa depan adalah karena tidak ada cahaya keyakinan itu. Ya. Kenapa ada istilah di dalam tasawuf ketika orang sampai kepada ma'rifat ini seperti tiplul ma'ani, seperti anak kecil tengok ya. Kita berbuat salah kepadanya ya, kemudian kita meminta maaf kepadanya, ya lupa sudah ya, lupa saja. Kita malah dicatat di agenda ya, ini sudah ditanda ini. Nah maka kisfatul fana zoharat alaiha ya. Maaf, kisfatul fana itu kepanaan dunia maksudnya ya. Al-fananya itu adalah al-fana'ud dunya. Fana'ud dunya ya, zaharat fana'ud dunya, maka diumpamakan seperti kisfah. Al-fana kal fana'ud dunya kal kisfah. Dunia itu selalu ditimpah gerhana, artinya kepanaan, kepudaran. Ya, seperti bayangan tadi. Begitu. Ya, maka keindahan dunia itu ya, tidak ada gitu, karena dia pana itu maksudnya tadi ya. Kalau akhirat dia lihat sekarang ini, bukan dia sedang menuju akhirat. Perasaan dia kepada hari akhirat ya begitu cepat. Dia menyaksikan akhirat itu lebih dekat daripada dia pergi menuju ya, kepada akhirat. Orang mati besok kan gitu ya. Dan apa yang dilakukannya ada catatannya di akhirat, dan di akhirat hanyalah audio visual tadi ya. Kita tidak melihat diri kita, di akhirat dipertunjukkan. Ini kamu semua. Ya, tidaklah yang di akhirat melainkan apa yang kita lakukan di dunia. Maka jika ada cahaya ma'rifat itu, dia menyaksikan hakikat akhirat itu di dunia ya, sebelum dia pergi ke akhirat. Yang kedua, dia melihat dunia, yang dia berada di dunia itu, maka dia melihat tidak ada ya, fana. Ya, maka itu sebab sama sekali dia tidak memandang dunia meskipun dia berada di dunia. Artinya bahwa kebatilan dunia itu yang dia lihat. Arti kebatilan itu ketiadaan hakikatnya, itu batil. Maka batil lawannya hak ada hakikatnya. Kalau batil tidak ada hakikatnya. Ya. Cahaya apabila masuk ke hati, maka membuat hati itu menjadi lapang ya, dan terbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begitu, "Inna nura idza dakhala al-qalba in saraha lahu sadru," kata Rasulullah. Cahaya jika masuk ke dada, maka menjadi lapang dada itu, wan fataha, dan terbuka. Lalu ditanya, qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal lidzalika min alamah yu'rafu biha? Apakah ada ciri-cirinya untuk diketahui? Maka Rasulullah menjawab, na'am, at-tajafa an daril gurur wal inabatu ila daril khulud wal istidad lil mauti qabla nuzuli. Ada 3 yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ciri orang yang telah tumbuh cahaya keyakinan di dalam dirinya, cahaya ma'rifat, cahaya suhud. Pertama, dia at-tajafa itu
adalah jauh daripada dunia. Ya. Dia tidak merasa bahwa dunia ini abadi, dia merasa bahwa dunia, menyaksikan, merasakan dunia ini tidak abadi, fana. Tadi seperti ya, bayangan itu, bahwa waktu yang datang baru, ya, dia hanya muncul sekejap dan kemudian pergi dan datang baru lagi. Jadi perasaan sebentar itu ya begitu dia rasakan di dalam jiwa. Seperti orang yang transit lah, ya. Dia hitung waktu demi waktu itu berlalu begitu saja dan tidak dinikmatinya, tidak ya, dirasakan. Dia mesti melepasinya dan kemudian dia sampai ke negeri tujuannya, untuk kemudian dia berlama-lama di sana, ya, seperti itu. Nah, maka yang kedua adalah al-inabah ila daril khulud, kembali kepada negeri yang abadi. Ya, ini yang dikatakan bahwa akhirat lebih dekat dari dia daripada ya, jarak yang akan dia lepasi menuju akhirat mati. Itu sebab mereka berpikir mati itu senantiasa, ya. Berpikir mati itu senantiasa. Esok mati, esok mati, esok mati, esok mati, esok mati. Bukan esok. Ya, mungkin selepas ini mati, mungkin selepas ini mati. Maka Nabi pun menyuruh, ya. Ya, zakiru hadimal lazat, katanya. Ingatlah yang merusak kenikmatan, kelezatan, yaitu kematian. Ya. Kita kan lupa akan mati, ya. Bahkan kita berharap hidup masih lama, masih panjang. Ya. Dan kemudian yang ketiga adalah menyiapkan diri untuk kematian itu sebelum datangnya. Nah, salah satu kehidupan rohani di dalam diri manusia apabila terdapat cahaya, ya, ma'rifat, cahaya ya, keyakinan, cahaya syuhud, apalah namanya, ya, maka dia betul-betul, ya, hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah dia lupa, ya, sekejap pun. Ya. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu ma hajabaka 'anillah wujudu mawjudin ma'ahu id laisa ma'ahu wa inna ma hajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'ahu. Tidak ada yang menghijabimu dari Allah, ma hajabaka. Ya, orang yang mencari Allah itu dia akan mengetahui, memahami bahwa tidak ada yang menghalangi kita, ya, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menghalangimu dari Allah, wujud apapun di sisi Allah, bersama Allah. Wujudu mawjudi, ya, wujudu mawjudin, baik dunia dan akhirat, ya, alam namanya. Itu tidak ada wujud yang bersama Allah, itu tidak ada. La wujuda lima siwahu ala tahqiq, ya. Tidak ada wujud bagi selain Allah.
Tidak ada. Jadi tidak ada yang menghalangi kita itu dari Allah, tidak ada. Apa yang kita saksikan di dalam kehidupan dunia ini, orang menghalang kita menurut kita lah. Ya. Perjuangan kita menghalangi kita, menghambat kita, menahan kita. Ya, tidak ada. Atau yang membuat kita lupa, yang membuat kita ghaflah. Tidak ada sesuatu wujud lain yang menghalangi kita. Seperti matahari, ketika sampai cahayanya kepada kita, maka tidak ada yang menghalangi. Kalau ada yang menghalangi, tidak ada matahari. Namun ketika kita tidak dapat cahaya, maka ya, kita sendiri menghalangi datangnya cahaya itu. Ya. Bukan ada yang lebih kuat dari matahari. Apa yang kita sebut melalaikan itu bukan sesuatu yang ada. Ya. Maka kitalah yang membuat sesuatu itu ada, itu yang menghalangi. Kita menganggap dunia ada, maka dunia menghalangi. Kita menganggap akhirat ada, akhirat menghalangi. Kita menganggap orang lain itu, orang ini ada, makhluk ini ada, maka orang itu yang menghalangi. Andai kan kita menyaksikan bahwa semua tidak ada, bahkan semua itu adalah jelmaan ada Allah, maka dia melihat makhluk itu adalah surah wujud Allah. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang kepada dia, itu Allah hakikatnya. Nah, maka yang menghalangi untuk tidak melihat Allah itu ya nafsu kita itu. Ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ahu. Ya. Tidak ada di sisi Allah, bersama Allah itu, ya, artinya ma'a itu kan beserta. Tidak ada. Idla syai'a ma'ahu, karena tidak ada sesuatu yang menyertai Allah. Ada itu cuma satu. Yang lain adalah surah ada Allah, gambar wujud Allah. Maka bagaimana ada yang menghalangi Allah? Karena ya, jika ada yang menghalangi berarti dia ada, gitu. Sedangkan tidak ada selain Allah, maka tidak ada yang menghalangi Allah. Kita jangankan dosa, ibadah yang kita lakukan pun kita merasa bahwa itu kita yang melakukan, maka kita menganggap itu ada. Kita menganggap itu persembahan kita, bukan pemberian anugerah, taufik hidayah ya, dari Allah. Maka itu yang menghalangi Allah. Kan yang menghalangi itu adalah ilusi yang kita munculkan bahwa ada sesuatu selain Allah, ya, ada sesuatu bersama Allah. Maka tawahum itulah, ya, ilusi itulah. Ya. Itu sebab dikatakan wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzambun. Wujudmu itu dosa, tidak ada dosa, bahkan dosa dari situ semua. Dosa timbul dari merasa ada, yaitu merasa aku. Ya, aku itu kan kata ganti untuk diri kita, ana. Ya, berarti kita ada. Tidak ada yang menghalangimu dari Allah wujud apapun di dunia dan di akhirat. Ya, di samping Allah tidak ada. Wa inna ma hajabaka anhu, yang menghalangimu hanyalah tawahumu maujudin. Yani tawahumuka annama siwahu lahu wujudun, maksudnya itu. Tawahumu maujudin ma'ahu, yani tawahumuka, ilusimu, anggapanmu, pahammu bahwa selain Allah itu memiliki wujud, memiliki ada, itulah ilusi yang menghalangi kita.
Nah, ilusi ini timbul karena tidak ada cahaya. Ya, ketiadaan cahaya itu. Maka ketiadaan cahaya itu dianggap sifat nafsu. Ya. Kita sering mengulang-ulang bahwa nafsu adalah sifat yang tumbuh dari dalam diri kita. Saya terbaca dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kata beliau, inna nafsa takhruju min juludil fanin, katanya. Nafsu itu muncul di kulit panah, artinya tubuh fisik. Ya. Sebetulnya bukan sesuatu yang salah nafsu di dalam wujud ini, tidak salah. Karena nafsu yang timbul dari wujud ini diri zat adalah surah wujudillah. Ya, surah wujudillah, yaitu gambar wujud Allah, zat Allah. Maka ketika Allah tidak memberikan sifat jamalnya, karena wujud ini sifat jalal, maka ada sifat jamal yang disebut rohani. Jika tidak ada itu, ya, maka dia terhalang oleh surah wujud ini, yaitu dirinya sendiri. Maka dikatakan wujudmu itu dosa. Namun bila ada cahaya nurani, cahaya batin, cahaya makrifat, cahaya keyakinan, cahaya syuhud, maka kesempurnaan telah meliputinya. Ya. Kesempurnaan tajalli Allah, kesempurnaan tajalli Allah, ya, telah datang kepadanya. Ya. Maka baru kemudian dia menyaksikan bahwa ternyata semua Allah. Ya, dan yang dia saksikan ada itu hanya anggapan, hanya, ya, ilusi, hanya waham. Ya. Seperti layar di film lah. Semua layar itu tak ada hakikatnya. Hakikat itu ada pada cerita si penulis naskah. Ya, bahkan hakikat itu si penulisnya udah. Adapun gambar itu semua adalah ekspresi ungkapan ilmu pikiran, ya, si pencipta. Ya, hanya sebuah simbol, katakan, untuk yang digunakan oleh Allah untuk menjelaskan tentang dirinya. Maka kita semua adalah sebuah gambar yang Allah wujudkan untuk menjelaskan dirinya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Maka yang telah menangkap hakikat dirinya bahwa tidak ada, maka semua yang menjelma, ya, dalam suratan kehidupannya itu adalah kehendak dan sifat asma Allah, itulah yang ada, ya. Maka apabila tidak demikian, maka berarti dia telah terhalang oleh ilusinya. Oleh karena itu dikatakan bahwa kita ini tidak ada, secara diri kita ini tidak ada mutlak, ya. Wujudnya adalah seperti wujud bayangan. Selama ada benda itu, maka bayangan itu ada. Atau seperti wujud bayangan pokok itu di air lah, ya, ada air. Nah kemudian atau cermin atau air apalah, ya, maka kelihatan itu. Wa qala radhiyallahu anhu laula zuhuruhu fil mukawwanati ma waqa 'alaiha wujudu ibsarin.
Laula zuhuruhu fil mukawwanat, andaikan tidak ada zuhurnya Allah, tidak ada tajalli Allah di wujud ini, di alam ini. Laula zuhuruhu, jika tidak ada zuhurnya Allah, atau laula tajallihi, jika tidak ada tajallinya Allah fil mukawwanat, fil wujud, di wujud ini, di mukawwanat ini, di alam ini, ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsarin, maka tidak ada wujud yang dilihat kepadanya. Tidak ada. Yani lam tujad, tidak ada. Jika tidak ada, maka tidak dapat dilihat. Nah, maka wujudnya itu wujud apa? Sebetulnya wujudnya itu adalah wujud yang kosong, hampa. Munculnya Allah di dalam gambar wujud ini itu seperti munculnya matahari, ya, di dalam dinding yang di dinding itu ada tempat bolong begitu di dinding, lalu diletak di situ pelita, ya. Diletak diletak pelita di situ, lalu di situ ada cermin, diletak dinding itu bolong, lalu di situ dikasih cermin, ya. Kemudian matahari di luar itu masuk ke rumah kita. Nah, setelah itu muncul cahaya itu dari cermin ke dalam ruangan tersebut. Maka kita melihat ada cahaya yang terpancar daripada cermin itu, daripada kaca itu, ya, dari dinding itu. Padahal cahaya itu adalah cahaya matahari. Artinya jika tidak ada matahari, maka kita tidak melihat, ya, apa yang ada di sekitar ruangan itu, ya, gelap. Maka gelap itu kan tidak ada. Nah, sesuatu yang tidak ada maka tidak dapat dilihat, ya. Sesuatu yang tidak ada maka tidak dapat dilihat. Kita melihat cahaya itu keluar daripada cermin, padahal itu cahaya matahari yang dipantulkan oleh cermin. Kalau tidak ada cahaya matahari, bagaimana ada cahaya yang timbul dari cermin? Nah, maka kita ini adalah kita lihat ada, ya, karena Allah zuhur di situ. Di dalam diri kita apa yang zuhur? Sifat ada Allah, ya, nama Allah, ya. Dan mazhar-mazhar asma dan sifat Allah yang sempurna ada pada diri kita. Allah punya sifat melihat misalnya. Memang sifat melihat itu tidak nampak sifatnya, abstrak. Tapi Allah kan punya nama Al-Musawwir, ya. Allah punya nama Badi'. Maka Allah buat rupa sifat itu. Maka nampak yang kita sebut mata, yang kita sebut telinga, yang kita sebut lidah, yang kita sebut tangan, yang kita sebut kaki, dan seterusnya, ya. Dan Allah juga punya sifat, punya nama Al-Badi', menciptakan dengan indah dan baru, tidak ada sebelumnya, ya. Maka semua adalah rupa daripada asma dan sifat Allah yang berdiri di sifat wujud Allah. Maka
Dengan demikian, jika tidak ada wujud Allah, maka kita tidak ada sama sekali. Atau boleh dikatakan bahwa tajallinya Allah kepada kita, bukan kepada kita itu kita ada kemudian Allah tajalli, bukan. Artinya yang kita sebut kita itu adalah tajalli Allah. Maka sehingga di belakang kita ini adalah Allah, seperti gambar yang muncul di situ. Ya, maka di balik gambar itu adalah cahaya yang memunculkan wujud itu dari rol negatif. Itu. Maka kalau tidak ada cahaya ini, itu tidak ada. Ya. Ya, kalau tidak ada negatif ini, itu tidak ada. Gitu. Seperti itu. Walau zaharat sifatuhu idmahallat mukawwanatuhu. Kalau sifat Allah, asma Allah bisa dilihat, maka sebetulnya yang kita lihat sifat dan asma itu, yang lain tidak ada, dan yang disebut kita ya tidak ada. Ya. Karena sifat dan zat Allah tidak dapat dilihat, nah maka Allah buat surah sifat dan asma itu. Dan ini ada karena Allah ada sifat ada. Kalau tidak ada sifat ada, ya, maka kita tidak dapat saksikan semua asma dan sifat Allah. Sifat dan asma itu kan tidak nampak. Ya. Sehingga ada perumpamaan yang dibuat oleh Syekh Yusuf Makassari itu, bahwasanya Allah Khaliq, pencipta dan makhluknya seperti sifat dengan mausufnya. Seperti melihat dengan mata, begitu loh. Ya, seperti melihat dengan mata, tak dapat dipisahkan. Ini mata yang melihat. Kalau tidak ada mata, maka kita tidak tahu makna melihat itu. Apa melihat itu kalau tidak ada mata? Ya. Orang dibutakan. Ya. Kalau Allah boleh melihat tentang warna apa, boleh. Karena memang bukan mata ini yang melihat. Namun kita tahu kalau mata ini tertutup, maknanya dia sudah tidak melihat. Ya. Maka bagi akal, sifat melihat dengan mata ini, mausufnya, adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Nah, yang kita lihat hanya mata, melihat tidak melihat, tidak dapat dilihat. Yang kita lihat hanya telinga, mendengar tidak dapat dilihat. Andaikan Allah tidak mempunyai sifat ada, maka mata ini tidak ada, telinga ini tidak ada. Maka yang kita lihat adalah sifat mendengar dan sifat melihat. Dan sifat mendengar dan sifat melihat adalah sifat dan asma Allah yang berdiri di zatnya. Dan itu tidak dapat kita lihat. Nah, cahaya yakin, cahaya ma'rifat, cahaya syuhud, maka dia melihat, menyaksikan apa yang dilihat oleh mata ini. Apa yang disebut ada selain Allah ini hanyalah selongsong. Maka bagi dia disitulah ya, objektif ya, untuk melihat Tuhan, yang disebut tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatih. Pahami ciptaan itu, saksikan, lihat ya. Engkau tidak dapat melihat Allah, tidak dapat melihat sifatnya, tidak dapat melihat ya. Yang membuat sesuatu itu ada, itu sifat ada Allah itu. Kalau tidak ada, maka yang ada adalah sifat yang tidak dapat dilihat ya. Adanya sifat ada itulah yang membuat semua ada dan kita lihat. Nah, maka jika kita melihat ada itu banyak, itu sebabnya dosa ya, maka itu tersesat. Anggapan kepada selain Allah ada, itulah yang menghalangi kita dari Allah.
Sehingga timbul pertanyaan bagaimana mencintai Allah dan bagaimana mencintai manusia. Ini kan pertanda bahwa dia tidak mengenal Allah. Ya. Bagaimana membedakan antara aku cinta kepada suamiku dan aku cinta kepada Allah? Aku takut cinta suami ini melebihi cinta Allah. Berarti dia tidak cinta Allah lah, gitu. Ya. Cinta kepada suami, cinta kepada istri, sebetulnya cinta kepada Allah. Nah itulah wujud itu, ya. Anggapan wujud itulah yang menghijab kita dari Allah. Coba bagaimana orang sufi itu tidak dapat memaafkan orang, ya? Ya. Itu sebab dikatakan oleh seorang sufi itu, hasil tarbiyah sufiah yang paling nyata adalah memaafkan orang. Karena tidak ada orang melakukan berbuat salah. Ya. Jika orang mengingat kesalahan, bukan kesalahan orang tapi sakit jiwanya. Ya. Sehingga dia tidak mampu. Ya. Maka di sini dikatakan laula zuhuru wujudillahi fil mukawwanati fil wujudi ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsarin la yanzur ila wujudil alam. Kalau tidak ada wujud yang tajalli kepada menjadi alam ini, maka tidak ada yang dapat dilihat oleh mata satu wujud pun. Walau zaharat sifatuhu, andaikan muncul sifat Allah, idmahallat mukawwanatuh, hilang, pudar, hancur alam semesta ini. Bahkan di sana tidak ada yang namanya mata dan tidak ada yang namanya melihat, ya, dan tidak ada penglihatan. Ya. Sama seperti yang terjadi pada kisah Nabi Allah Musa, ya. Ketika dia minta kepada Allah, aku ingin melihatmu. Ya. Maka kata Allah, unzur ilal jabal. Suruh lihat ke gunung. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah tajalli di gunung itu, ja'alahu dakka, hancur. Ya. Artinya kalau Allah ingin menunjukkan salah satu sifatnya saja, alam ini hancur. Nah, maka yang ada adalah matahari, cermin, lalu kemudian keluar cahaya dari cermin. Yang kita lihat adalah cahaya yang keluar dari cermin ini. Ya. Kalau mataharinya langsung ke kita, maka tak ada cermin, tak ada cahaya yang keluar dari cermin, tak ada yang kita lihat. Kenapa? Karena kita itu sendiri lahir dari sifat Allah. Kalau Allah nak tunjukkan sifatnya tanpa surahnya, tanpa rupanya, tanpa rupa, maka kita tak ada. Bagaimana kita melihat? Dan bagaimana kita punya penglihatan? Ya. Kalau semua sifat Allah itu ditajalikan. Itulah yang membuat wa kharra Musa sa'iqa. Ya, yang membuat Nabi Musa tersungkur, menjerit dan kemudian pingsan. Ya. Padahal yang dilihat Nabi Musa adalah nar itu. Ya.
Sedangkan Nabi ketika naik ke Sidratul Muntaha yang dilihat nur. Maka hijab nar ya nur ya. Itu pun yang dilihat nur ya nar, bukan zat. Ya. Dan itu hijab juga. Wa qala radhiyallahu anhu azhara kulla syai'in li'annahu al-batin wa tawa wujuda kulli syai'in li'annahu zahir. Allah menjahirkan segala sesuatu. Kalau ada yang dizahirkan berarti ya, yang zahir itu datang dari dalam. Maka berarti Allah punya sifat al-batin. Bukankah kita kalau cakap karena ada yang ingin diucap di sini, ya. Maka Allah zahirkan karena Allah batin. Azhara kulla syai'in li'annahu al-batin. Ya, Allah telah menjahirkan segala sesuatu. Kenapa? Karena Allah punya nama al-batin. Itu sesuai dengan namanya al-batin. Dan tidak ada di dalam batin itu selain Allah, tidak ada. Tidak ada al-batin selain Allah. Maka apa yang muncul di dunia ini tidak ada yang lain kecuali Allah. Karena yang al-batin hanya Allah saja. Maka bagaimana orang kehilangan Allah dan mencari Allah dan yang paling dekat, yang zahir itu adalah dirinya. Maka dengan demikian tidak ada yang lebih zahir dari Allah, tidak ada. Karena yang lain tidak ada, maka tidak ada yang lebih zahir. Apa yang kita saksikan di dunia ini, apa yang paling nampak? Ya Allah saja. Nah, kenapa yang zahir di dunia ini adalah datang dari dalam, dari batin. Dan al-batin itu Allah. Maka suratan takdir, segala ketentuan yang menyapa kita, yang menjadi suratan kehidupan kita itu semata-mata hanyalah tajallit atau zahirnya sifat asma Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih zahir dari itu. Itulah yang maka saya Yusuf Makassari itu dia lebih membahas tentang syuhud adalah ma'iyatullah. Ya. Allah bersama dia, maka sifat-sifat yang muncul pada dia itulah ya, segala ketentuan takdir yang menjadi suratan hidupnya. Ya, itulah sifat Allah. Bagaimana dia tidak bersama Allah? Ya. Itu yang dikatakan oleh orang sufi, tidak ada yang paling zahir ya, dari segala sesuatu ini selain Allah. Karena Allah lah yang membuat sesuatu itu ya, zahir itu ya. Maka datang dari batin dan tidak ada yang batin selain Allah. Wa tawa wujuda kulla syai'in. Nah kemudian wujud segala sesuatu itu datang dari dalam. Wa tawa itu menyimpan wujud semua ya. Artinya timbul dari dalam, berarti kan kita menunggu apa ini? Itu kan dari Allah semua. Sehingga dikatakan madza wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang dia lakukan esok. Itu kan menyangkut diri kita, bukan menyangkut diri orang. Kita besok itu mau buat apa kita tidak tahu. Ya Allah berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu dia nak buat apa. Maka orang arifin katanya kalau dia bangun tidur,
yang dalam pikirannya timbul, madza fa'ala rabbi bi, katanya. Apa yang Allah akan buat untuk aku? Bukan ma'af'alu, madza af'alu. Bukan apa yang akan aku lakukan sekarang ya. Tapi justru apa yang akan Allah lakukan kepada aku. Ketika tumbuh pikiran, Allah menyuruh ini, Allah memerintah ini, Allah. Dan itu tidak dengan pikiran ya, dengan cahaya batin. Kita ini semua dengan pikiran, makanya pening. Ya. Batin kita mati gitu. Ya, memandang, menyikapi, memandang, menyikapi, menangani hidup ini dengan pikiran, ya. Bukan dengan kepasrahan. Kita menyebutnya kepasrahan itu diam aja, pasrah, bukan. Ya, tetapi dengan cahaya batin. Kepasrahan itu adalah dengan cahaya batin. Seperti orang melakukan sesuatu untuk kekasihnya, tidak menunggu pikirannya. Pikirannya mungkin banyak pertimbangan, tapi yang dia ikuti adalah ya, kecintaan dia kepada kekasih. Itu suara batin itu yang didengar oleh dia, dan terus dia berbuat dengan suara batin itu. Padahal akal sudah mengatakan, wah letih aku ini. Ya. Ingin makan, ingin tidur, ingin ya, semua suara akal itu dilepasinya dan hanya mendengar suara batin. Kita ini batinnya mati, tidak ada. Ya. Wa tawa wujuda kulla syai, dan menyimpan wujud semua. Kenapa? Karena Allah zahir. Kenapa Allah tidak nampak? Yang nampak ini adalah alam semesta ini. Ya karena Allah zahir. Maka yang zahir ini Allah. Jika yang batin Allah, maka yang zahir Allah. Maka mana kita? Tak ada. Dan tidak ada yang menyertai, sedikit pun tidak ada yang menyertai, yang berkongsi kepada Allah dalam zuhurnya ini. Tidak ada. Orang melakukan sesuatu kepada kita, tidak ada yang menyertai dia dalam zahirnya, perilaku dia kepada kita. Itu Allah semua. Wala dirinya, dirinya semuanya adalah Allah. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakanmu dan amal kamu. Kalau faka'am menyertai itu syirik. Ya syirik. Ya syirik khafi gitu. Ya, syirik yang kita tidak merasa itu syirik. Ya. Salah tahlil. Ini baru kali ikut kuliah. Saya pergi buat WhatsApp Ustaz. Konsep apa? Salah tahlil. Tahlil. Tahlil awal kan. Pasal ada yang mengatakan tak boleh. Sebab kita nak tahlil yang untuk diri kita kan. Dia kata kenapa kita perlu tahlil? Kalau kita tahlil maknanya ada dua pihak. Satu manusia, satu Allah, sedangkan kita mengatakan kita diri kita kan. Asal jadi apa nak tahlil?